Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilidawi Rahmawati dari Prodi PGMI kelas 3B dengan NIM 233141050. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema kelompok sosial, kategori sosial, dan status sosial. Untuk yang pertama ada pengertian kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang sama serta memiliki kesadaran tentang hubungan yang terjalin di antara mereka. Selanjutnya ada pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Yang kedua ada Surjono Sukanto. Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Untuk yang ketiga ada Hendro Puspito. Kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Untuk yang kedua ada kelompok sekunder, contohnya organisasi, serikat pekerja, dan asosiasi yang memiliki tujuan dan struktur yang jelas. Untuk yang ketiga ada kelompok formal, memiliki aturan, struktur, dan tujuan yang eksplisit seperti perusahaan, sekolah, atau pemerintahan. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. 1. Memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Untuk yang kedua, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Yang ketiga, memiliki kepentingan bersama, dan yang keempat ada interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Selanjutnya ada syarat-syarat kelompok sosial. Nah, di sini ada beberapa syarat-syarat, yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Untuk yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Yang selanjutnya ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Selanjutnya di sini ada fungsi kelompok sosial. Untuk yang pertama dapat mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Yang kedua sangat berguna dalam pencarian informasi baru. Selanjutnya ada memudahkan pekerjaan dan menciptakan suasana demokratis. Di sini selanjutnya ada pengertian kategori sosial. Kategori sosial adalah pengelompokan anggota-anggota masyarakat, baik yang terbentuk dengan sendirinya secara alamiah maupun yang sengaja dibentuk oleh aturan-aturan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam psikologi, kategori sosial adalah sekumpulan orang yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang sama, tetapi mereka cenderung tidak berinteraksi satu sama lain secara teratur. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik kategori sosial. Yang pertama itu ada karakteristik umum. Kategori sosial mencakup banyak individu yang memiliki karakteristik serupa. Untuk yang selanjutnya ada statis. Kategori sosial cenderung bersifat tetap dan tidak mudah berubah. Selanjutnya ada abstrak. Kategori sosial merupakan konsep yang tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya ada pengertian status sosial. Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain, dan seberapa besar peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu ada status sosial dapat terbentuk melalui beberapa hal, di antara melalui peran individu tersebut, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Nah, di sini itu status sosial akan terbentuk seiring dengan berjalannya waktu, dan hal itu akan dibarengi dengan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat tersebut. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis status sosial. Yang pertama ada askripit status. Status yang diperoleh secara otomatis sejak lahir, seperti status berdasarkan keturunan atau jenis kelamin.
Untuk yang kedua ada achieved status. Status yang dicapai melalui usaha individu seperti pendidikan atau prestasi dalam karir. Untuk yang terakhir ada assigned status. Status yang diberikan oleh pihak lain berdasarkan jasa atau kontribusi individu dalam masyarakat. Nah, di sini yang terakhir ada fungsi status sosial. Yang pertama itu ada kontrol sosial, menjaga adat, budaya, kebiasaan maupun norma baik yang ada di masyarakat. Untuk yang kedua ada disiplin sosial, untuk mengetahui hak kewajiban di masyarakat. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.